Peristiwa berdarah Gerakan 30 September atau G30 SPKI yang merenggut 7 pahlawan revolusi pada tahun 1965 tidak hanya terjadi di Jakarta. Perang mata jenderal akan menikmati karam. Banjir darah juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 62 pemuda GP Ansor dibunuh secara sadis oleh gerombolan PKI. Kumpulkan semua sahabat Ansor yang masih ada di Celuring. Kita serang PKI. Kemudian, jasadnya dibuang di lubang buaya di Desa Cemetuk, Celuring, Banyuwangi. Di monumen ini terdapat patung Garuda Pancasila raksasa lengkap dengan relief peristiwa pembunuhan keji di samping patungnya. Perspektif sejarah G30 SPKI itu dikemas dengan simbol-simbol relief, 3 lubang buaya, dan beberapa teks di sekitar dinding patung yang menekankan kekejaman kelompok PKI. Ketiga lubang buaya yang dimaksud sebagai monumen lubang buaya itu merupakan tempat pembuangan para korban usai dibantai massal pada 30 September 1965 silam. Sekaligus adalah dijadikan makam dari 62 korban pemuda GP Ansor. Masing-masing satu lubang besar berukuran 2 x 7 meter, konon menampung sebanyak 42 jenazah, lalu 2 lubang lainnya berukuran 2 x 3 meter, masing-masing berisi 10 jenazah. Pembantaian PKI kala itu bermula saat pemuda Ansor dari Muncar menyerbu markas PKI di Desa Yosomulyo, Gambiran, Banyuwangi. Motif penyerangan itu adalah buah dari pembunuhan 7 jenderal di Jakarta pada tanggal 1 Oktober atau 2 minggu sebelumnya. Di seluruh penjuru Indonesia, PKI menjadi bulan-bulanan dan diburu oleh semua kalangan. Namun ternyata PKI di Banyuwangi justru telah sangat bersiap dengan segala kekuatan dan persenjataannya. Terjadi peperangan antar dua kubu tersebut yang cukup sengit. Dalam peperangan tersebut, yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 1965, ratusan pemuda Ansor ternyata tidak mampu menumpas orang-orang PKI. Mereka kemudian memilih untuk mundur. Suyoto, salah satu saksi mata, mengatakan rombongan para pemuda Ansor itu mengendarai truk. Namun, jalan sudah diblokade oleh PKI pada kala itu. Disitulah terjadi peperangan tersebut. Satu persatu pemuda Ansor mulai dilukai. Truknya yang dikendarai oleh para pemuda GP Ansor dibakar oleh PKI. Dalam peperangan itu, anggota Ansor banyak yang terbunuh. Berbagai macam penyiksaan dan penganiayaan dilakukan oleh PKI terhadap pemuda Ansor yang tertangkap. Yang selamat lari ke timur hingga masuk ke dusun Cemetuk, Desa Celuring. Nah, di daerah ini mereka sudah mulai kelelahan. Pada saat yang sama, di tempat itu ada sebuah papan nama atau plang bertuliskan NU atau Nahdlatul Ulama. Para pemuda Ansor itu yang merasa bahwa rumah itu adalah rumah yang sekawan atau satu kubu dengan mereka, kemudian mampir dan memang disambut baik oleh si tuan rumah. Mereka kemudian dipersilahkan dan dijamu layaknya saudara jauh yang baru kembali bertemu. Di rumah dengan papan nama Nahdlatul Ulama itu, anggota Ansor sempat diberi makan. Tanpa ada rasa curiga, mereka juga langsung memakannya. Namun, tidak lama, para pemuda ini mengaku sakit perut dan mual. Ternyata makanan itu sudah diberi racun, yang si tuan rumah ini ternyata adalah para PKI yang menyamar dengan menggunakan plang NU. Saat racun mulai beraksi dan anggota Ansor kesakitan, mereka langsung dibantai oleh orang-orang PKI.
Hampir semua anggota Ansor yang datang ke rumah itu tewas dengan mengenaskan. Orang-orang Ansor itu dikumpulkan di perguruan milik Mangun Lahar. PKI kemudian membantai menggunakan kapak, parang, celurit, dan senjata lainnya. Mereka yang tewas kemudian langsung dibuang dan dikubur di 3 sumur di Cemetuk. Dari anggota Ansor yang mampir di rumah dusun Cemetuk itu, hanya ada 2 orang yang berhasil kabur. Keduanya lari ke arah barat hingga sampai ke dusun Ngampel atau Ampel Sari yang kini dusun Sidotentrem. 3 hari kemudian, jenazah para korban baru ditemukan dan dievakuasi oleh aparat militer kala itu. Meski terdapat 62 anggota GP Ansor yang menjadi korban, tetapi tidak ada satupun nama-namanya. Hingga sekarang mereka masih menjadi misteri.